Udah pada masih ingat nggak waktu pas SMP mungkin adik-adik pernah belajar juga nih tentang konsep gerak melingkar. Yang pertama itu ada yang namanya apa? Perioda. Oke. Yang pertama ada yang namanya periode. Periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu lintasan putaran, lintasan melingkar gitu. Atau misalkan waktu yang digunakan untuk membentuk satu putaran. Nah, di mana persamaannya, kalau misalkan periode itu lambangnya T, berarti T itu adalah waktunya dibagi dengan banyak putarannya. Berarti dibagi dengan N. N adalah banyak putaran. Nah, biasanya kalau di bimbel Tridaya ini ada kunci 3D-nya. Nah, apa itu kunci 3D-nya? Kunci 3D-nya adalah, ingat nama orang, Titin. Nah, jadi Titin, T-nya adalah periode, T yang kecil ini adalah waktu yang dibutuhkannya, N adalah banyak putarannya. Oke, kita tulis ya keterangannya. Nah, ini kunci 3D-nya. Keterangan, T adalah periode, periode satuannya apa? Periode satuannya adalah second. Kemudian ada T kecil, ini berarti waktunya. Nah, waktu berarti sama satuannya second. Nah, untuk banyak putaran dia nggak punya satuan. Nah, kita tulis aja banyak putaran atau banyak putaran aja ya. Oke, putaran. Nah, ini adalah konsep yang pertama di gerak melingkar. Oke, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah ada yang namanya frekuensi. Oke, frekuensi. Nah, kalau frekuensi ini itu kebalikannya dari periode. Jadi kalau frekuensi ini adalah banyaknya putaran dalam tiap 1 detik. Jadi kalau misalnya kita bikin persamaannya, frekuensi itu adalah F kecil, itu sama dengan banyaknya putaran dibagi waktunya. Nah, ini ada kunci 3D-nya juga nih adik-adik. Apa kunci 3D-nya? Masih ingat nggak? Ah, kalau misalnya lupa, kakak ingetin lagi. Nah, kunci 3D-nya adalah Fanta. Oh, ini kalau haus berarti minum Fanta. Wah, jadi iklan ya. Oke. Nah, kakak tulis dulu ya keterangannya. F itu adalah frekuensi. Nah, satuannya apa? Satuannya berarti kan karena dia kebalikan dari periode, sepersecond berarti ya. Sepersecond itu nama lainnya apa? Ada yang ingat? Ya, betul. Satuannya adalah hertz gitu, atau sepersecond. Nah, terus kalau yang ini sama aja, N-nya berarti banyak putaran. Terus T-nya adalah waktu. Satuannya apa? Second ya. Oke. Nah, ini adalah konsep kedua di gerak melingkar. Nah, ini harus adik-adik ingat karena apa? Ini bakal kepake terus gitu ya. Nah, kita lanjutin lagi. Konsep yang ketiganya apa? Konsep yang ketiganya ada yang namanya kecepatan sudut. Oke, kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini apa sih? Apa bedanya sama kecepatan biasa? Ya, sama aja sebenarnya ya. Cuman karena di gerak melingkar kita tahu apa bedanya sama kalau gerak lurus. Bedanya kalau di gerak melingkar itu berarti dia tuh lintasannya lingkaran. Nah, kalau gerak lurus kan lurus. Kalau yang gerak melingkar ini lingkaran. Oleh karena itu berarti kecepatan sudut ya waktu yang dibutuhkan gitu ya, atau kecepatan untuk membentuk satu lintasan gitu ya. Nah, kecepatan sudut ini satuannya adalah lambangnya adalah ini omega. Omega itu apa? Banyaknya satu lintasan lingkaran dibagi waktu yang dibutuhkannya. Kita ingat kalau satu lingkaran itu kan berarti berapa? 2pi ya kalau di matematika. Berarti 2pi. Nah, dibagi dengan waktu untuk membentuk satu putarannya. Berarti kan dibagi periode. Nah, ini berarti persamaannya. Nih, kakak kotakin biar nggak lupa. Nah, tapi kalau kita lihat persamaan yang ini, karena T itu ada hubungannya kan sama F. Ya, dari sini kita lihat T itu berbanding terbalik sama F. Makanya kita bisa tulis juga persamaan yang ini itu bisa jadi, atau tulis ya, omega itu sama dengan 2pi kali
F atau frekuensinya. Nah, berarti ada dua persamaan nih. Yang pertama 2pi per T, yang kedua 2pi kali F. Nah, dimana kakak tulis yang omeganya aja ya. Ini, keterangan. Keterangan omega itu adalah kecepatan sudut dalam radian per second. Nah, kadang-kadang di soal fisika itu ada juga beberapa satuan yang harus kita tahu. Apa itu? Nah, ada yang namanya RPM. Jadi, kalau kalian ingat, 1 RPM itu singkatan ya, RPM itu dari rotasi per menit. Kita tulis deh di sini. Di rotasi per menit. Nah, ini gimana nih cara ngubahnya ke radian per second? Nah, karena sih triknya berarti dikaliin aja 1 dikali 2pi per 60. Kenapa 2pi? Karena satu lingkaran itu kan 2pi. 60 kenapa 60? Karena 1 menit itu 60 detik, betul. Berarti bisa ditulis jadi kayak gini nih. Pi per 30 aja ya. Nah, langsung nih berubah satuannya. Dari 1 kali pi per 30 radian per second. Oke, jadi 1 RPM itu sama dengan pi per 30 radian per second. Oke, kebayang ya? Nah, yang keempat. Oke, kalau yang keempat ada yang namanya percepatan sudut. Nah, sebenarnya ini baru kita pelajari gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita kakak ingetin dulu aja di awal. Percepatan sudut itu lambangnya alfa. Berarti percepatan, yang namanya percepatan sudut berarti kan adanya perubahan gitu. Adanya perubahan kecepatan sudut tiap detik. Berarti alfa itu berarti sama dengan, bisa kakak tulis jadi kayak gini. Omega per T. Boleh kayak gini. Ya. Nah, ini bisa juga nih. Nah, nanti si alfa ini itu nanti ada hubungannya dengan si gerak lurus berubah beraturan. Nanti kita lihat. Keterangan alfa berarti percepatan sudut. Sudut satuannya radian per second kuadrat. Oke. Nah, terus biar nggak lupa ya, tadi kamu mau ngingetin juga hubungan si periode sama si frekuensi di yang kelima aja di sini. Berarti hubungan, tulis dengan T dan F. Nah, biar nggak lupa, berarti T itu berbanding terbalik dengan F. Nah, makanya kayak gini. Nah, jadi cuman 5 konsep ya tentang konsep gerak melingkar yang harus kalian ingat. Yang pertama apa? Periode. Yang kedua frekuensi. Yang ketiga ada yang namanya kecepatan sudut. Yang keempat ada yang namanya percepatan sudut. Terus yang kelima ini hubungan periode sama frekuensi. Oke, nah berhubung udah agak penuh nih si papan tulisnya, kakak hapus dulu ya. Nanti kita coba latihan soalnya, oke? Oke, nah udah bersih lagi ya. Oke, kita coba ya bahas satu soal deh tentang konsep di gerak melingkar yang tadi. Nih, kakak ada soalnya, bentar, kakak bawain ya, kakak bacain aja. Sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 4 meter dalam waktu 2 second mengalami perpindahan sudut sebesar 1/6 putaran. Oke.